Halo, gua Umar Al-Faruqi. Selamat datang di Cerita Pembelajar. Sebuah podcast di mana gua akan sharing mengenai pengalaman, gagasan, dan pembelajaran. Halo, kembali lagi di podcast Cerita Pembelajar. Di episode kali ini gue bakal bahas salah satu momen terbesar di hidup, yaitu momen wisuda. Ya, di sini maksud gue wisudanya bukan yang wisuda sekolah ya, wisuda kuliah, entah itu diploma atau sarjana atau lebih tinggi lagi. Karena sekarang sekolah pun ada wisudanya ya, setahu gue gitu. Kalau dulu gue belum ada pas sekolah dulu belum ada wisuda sekolah gitu. Jadi wisuda kuliah itu kenapa menurut gue momen yang salah satu dari momen yang besar dalam hidup, karena itu mengubah kita ya. Jadi shifting dari tanda kutipnya anak sekolah, anak kuliah menjadi masuk ke dunia kerja. Jadi itu sebuah momen yang besar sekali gitu. Jadi sebuah shifting yang besar dalam hidup kita. Nah, kenapa gue pingin bahas wisuda kali ini? Karena gue melihat, jadi gini, banyak teman-teman gue yang wisuda tahun ini, tapi mereka tidak bisa wisuda secara langsung karena adanya pandemi wabah ini. Gue sangat prihatin dengan hal tersebut karena sedih aja gitu ngeliat teman-teman yang udah berjuang, udah bisa diwisuda akhirnya, tapi akhirnya wisudanya nggak bisa dilakukan secara langsung gitu. Tetap dapat ijazah sih, cuma nggak ada selebrasi atau perayaan atau acara wisuda, sehingga ada yang kurang gitu. Kebetulan gue udah wisuda tahun lalu gitu. Gue lulus dari kampus gue tahun lalu. Gue sekolah di ITB di Bandung di urusan teknik elektro, dan alhamdulillahnya tahun lalu gue udah resmi lulus sebagai seorang sarjana. Di sini mungkin gue pengen cerita aja apa yang gue rasakan selama gue wisuda tahun lalu gitu ya. Nah, kenapa momen wisuda ini menurut gue penting? Karena itu seakan-akan kayak garis finish gitu dari petualangan panjang kita selama berkuliah. Mungkin 4 tahun, mungkin 5 tahun. Jadi selama 4 tahun gue kuliah, ketika wisuda itu kayak garis akhir yang ketika lulus tuh tiba-tiba nge-flashback ke 4 tahun terakhir gue udah ngapain aja sih selama di kuliah gitu. Jadi gue udah melakukan banyak hal, dan akhirnya setelah perjuangan gue 4 tahun itu gue mendapatkan ijazah akhirnya gitu. Mendapatkan ijazah dengan ada cap dari ITB, dan suatu kebanggaan tersendiri tentunya gitu. Karena selain gue sangat bahagia pada saat itu, tentunya di saat itu gue berusaha membahagiakan orang tua gue juga. Dan di situ ternyata hal-hal yang dulu gue bayangkan, orang wisuda bisa foto pakai toga gitu, akhirnya gue bisa berada di posisi juga gitu, bisa foto bareng keluarga, sehingga itu yang membuat gue seneng banget ketika perayaan wisuda gitu. Dari semua prosesinya gitu ya, dari salam rektor, dikasih ijazah, dipanggil namanya satu persatu, itu rasanya amazing gitu. Karena hal tersebut yang membuat gue merasa sudah menjalani satu tahapan baru lagi dalam hidup gue. Ada accomplishment yang gue rasakan di situ. Nah, tidak berhenti sampai situ saja. Jadi kebetulan kalau di kampus gue ada prosesi yang namanya arakan gitu. Jadi arak-arakan keliling kampus. Kurang lebih gambarannya setiap wisudawan itu bakal diarak keliling satu kampus gitu dengan himpunan jurusannya masing-masing. Jadi nanti anggota setiap himpunan jurusan nanti bakal mengarak wisudawan-wisudawannya. Gue mengikuti dari pertama kali gue masuk himpunan sampai akhir, gue selalu mengikuti arak-arakan itu. Dan itu menurut gue momen yang seru banget gitu. Kita keliling kampus, kita menyanyikan mars himpunan, kita senang-senang bareng lah gitu, merayakan lulusnya kakak-kakak kelas kita, kakak tingkat kita yang sedang diwisuda gitu.
tapi gue hanya merasakan sebagai partisipan arakan yang mengarak gitu. Dan ketika gue wisuda tahun lalu, itu gue merasakan bener yang namanya justru gue yang diarak gitu. Di sana gue bisa mimpin mars himpunan gue, dan di situ gue diarak seakan-akan wah ini ternyata yang seneng bukan gue doang gitu. Yang seneng adalah banyak orang gitu. Satu kampus itu sama-sama merayakan arak-arakan itu gitu. Sehingga ternyata ini toh rasa senangnya ketika gue di wisuda gitu. Dan ini yang dirasakan kakak-kakak tingkat gue dulu ketika mereka wisuda. Hal ini yang menurut gue benar-benar kental banget dan jadi budaya di kampus gue, karena salah satu dari 7 budaya kampus di kampus gue adalah apresiasi gitu. Jadi kita benar-benar merasa diapresiasi oleh satu kampus bahwasanya kita sudah resmi lulus dari kampus ini sebagai seorang sarjana gitu. Nah, ternyata ketika gue setelah diapresiasi itu dan ada prosesi dari wisudanya sendiri dan juga arak-arakannya, gue menjadi melihat kembali ya, merefleksikan kembali sebenarnya masa-masa kuliah adalah masa-masa yang menurut gue paling menyenangkan justru gitu. Jadi kalau misalnya ada yang bilang masa paling indah adalah masa di sekolah gitu, misalnya di SMA gitu. Kalau menurut gue sih, ini menurut gue pribadi ya, masa paling indah bagi gue adalah masa-masa ketika kuliah gitu. Kenapa? Karena di situ gue banyak menemukan hal baru lah gitu. Karena gue juga merantau gitu kan, gue dari Medan ke Bandung, gue merantau menemukan banyak kultur baru gitu, menemukan banyak orang-orang baru. Ternyata dunia ini lebih diverse dari yang gue pikirin gitu. Gue menemukan berbagai jati diri gue, walaupun tetap juga semua dalam proses yang berkelanjutan gitu. Tapi banyak hal-hal yang gue temukan gitu, dan banyak pula hal-hal yang gue pelajari gitu. Seperti gue ketika sekolah gitu ya, ketika dulu SMP SMA, hanya orang yang bisa dibilang pintar secara IQ saja lah gitu. Jadi bisa ngikut pelajaran sekolah, akademiknya lumayan bagus gitu, tapi secara sosial gue sangat kurang gitu waktu itu. Dan gue pingin mengubah itu ketika gue kuliah, dan akhirnya gue bisa bilang gue berhasil gitu. Gue ketemu banyak teman, gue aktif di organisasi, ikut berbagai kepanitiaan, ikut berbagai komunitas, ikut lomba dan seterusnya, sehingga itu yang membuat diri gue akhirnya bisa gitu bergaul dengan orang-orang banyak gitu, yang awalnya mungkin sempat culture shock juga gitu kan, karena kita semua tahu kan budaya Medan sama budaya di Bandung itu kan beda banget gitu. Di situ membuat gue melatih kemampuan adaptasi gue sehingga bisa bergaul dengan banyak orang gitu, dengan banyak jenis orang gitu, belajar banyak hal juga selain yang dipelajari di kuliah ya. Secara knowledge dan skill, gue juga belajar banyak hal-hal wisdom yang penting, bagaimana selama kuliah kita bisa bergaul dengan baik, bagaimana kita bisa memecahkan dan menghadapi masalah, bagaimana kita bisa tetap survive di kondisi-kondisi yang sulit gitu. Hal tersebut hal-hal yang belum pernah gue rasakan ketika sekolah dulu gitu. Bagaimana rasanya mencoba kuliah sambil kerja gitu, walaupun part time atau freelance gitu. Jadi hal-hal itu yang membuat gue semakin kuat pada akhirnya mentalnya gitu, yang mendewasakan diri gue. Dan hal itu terrecall kembali pada momen wisuda. Wah, ternyata gue sudah sejauh ini toh gitu. Walaupun masih banyak lagi, masih jauh lagi perjalanan ke depan, gue sangat memahami itu gitu. Tapi itu adalah momen selebrasi yang gue rasakan ketika wah ternyata gue lulus, ternyata selama 4 tahun gue sudah melakukan ini saja gitu. Dan petualangan si 4 tahun itu ditutup dengan wisuda tadi gitu, yang mana gue kalau istilah company itu fresh graduate lah ya, fresh graduate yang siap masuk ke dunia sebenarnya atau dunia kerja gitu. Jadi gue sangat merasa bersyukur pada waktu itu, meskipun itu tahun lalu, tapi gue merasa sangat euforia itu selalu terrecall kembali gitu setiap ada momen-momen wisuda. Karena teman-teman gue yang wisuda di saat-saat ini, jadi sebenarnya sekarang ini lagi ada wisuda April di kampus gue. Jadi kampus gue itu wisuda ada 3 kali, April, Juli, dan Oktober gitu. Di wisuda April ini teman-teman gue nggak bisa berkesempatan wisuda secara langsung gitu. Jadi mungkin ditunda prosesinya atau acaranya, atau
masih belum dipastikan dari pihak kampus juga. Nggak tahu yang Juli nanti juga gimana. Jadi gue merasa turut sedih lah ya, turut prihatin karena mereka tidak bisa merasakan momen berjumpa dengan keluarga dalam proses wisuda gitu. Tapi sekalipun demikian, gue tetap pengen ngucapin selamat buat semua teman-teman gue yang udah berhasil wisuda. Gue tahu di kampus gue perjuangannya nggak gampang. Tugas akhirnya ya terutama itu merupakan challenge tersendiri, karena kita memang harus strive gitu ya, dan mata kuliahnya juga nggak mudah, dan itu sebuah perjuangan yang hebat gitu. Buat lo yang wisuda April ini, gue ucapkan selamat sebesar-besarnya dan wish you all the best. Semoga momen ini tetap semoga nanti bisa dibuat momen penggantinya gitu kan, entah kapan gitu, tergantung kapan corona ini selesai. Tapi kamu udah melakukan hal yang bagus banget gitu, udah berhasil. Dan buat teman-teman yang masih berjuang gitu, yang masih mengejar wisuda Juli, Oktober, atau mungkin yang angkatan-angkatan yang masih berkuliah, good luck terus, karena perjuangan ini nanti akan terbayar di akhirnya gitu. Memang sekarang susah, banyak praktikum, banyak kuliah, banyak lab, banyak laporan, banyak tugas gitu. Tapi nanti akan terbayar akhirnya saat ketika lu udah merasakan wisuda nanti gitu. Jadi tetap bersabar, tetap belajar, dan tetap bisa lebih punya kegigihan lah dalam menjalani ini gitu. Karena ketika gue menjalani dulu sempat juga merasakan wah sulit nih, demotivasi, kok kenapa ya mengerjakan ini terasa nggak selesai, ada lagi tugas dan seterusnya. Semua yang kuliah pasti pernah merasakan itu gitu. Dan mungkin gue juga berterima kasih banget terhadap teman-teman gue yang sudah mendukung gue sampai saat ini gitu ya. Ini gue jadi banyak recall sih sebenarnya ketika saat-saat gue wisuda gitu, karena kita harus terus-terusan bersyukur juga kan tentunya. Gue sangat berterima kasih ke yang pertama tentu Tuhan Allah SWT yang sudah membuat gue kuat selama gue S1, orang tua gue, sahabat-sahabat gue, teman-teman gue, kampus gue juga, yang mana sudah banyak banget membantu gue hingga sampai bisa lulus pada waktu itu. Karena kalau misalnya tidak ada bantuan-bantuan itu, dukungan-dukungan itu, sepertinya sulit sekali untuk bisa survive sampai akhir gitu. Karena kita sebagai entitas sosial, manusia juga pasti butuh bantuan dan juga perlu juga membantu orang lain gitu. Jadi semoga ini tidak memberikan kesedihan yang banyak buat teman-teman yang wisuda sekarang. Sekali lagi selamat yang sudah wisuda di April ini. Dan gue sangat ingin sebenarnya bertemu langsung dengan lu semua yang wisuda April ini. Gue sangat pengen datang ke Sabuga, datang ke Arakan, nyelamatin teman-teman gue. Tapi ya sayangnya begitu, tidak memungkinkan gitu. Gue hanya bisa apresiasi lewat virtual ya, lewat berbagai platform online. Semoga apa yang lu dapatkan gitu, karena lu sebenarnya udah menjadi sarjana juga kan, sudah dapat ijazahnya, sudah resmi statusnya sebagai seorang sarjana. Semoga ilmu-ilmunya berkah dan bermanfaat, dan apapun yang lu ambil setelah ini, entah itu langsung kerja atau memulai bisnis atau lanjut sekolah S2, apapun itu, gue harap yang terbaik buat lu yang sudah sekarang. Mungkin di podcast gue kali ini, di episode kali ini cukup sekian aja. Terima kasih banyak, sekali lagi selamat berjuang buat semuanya, dimanapun kamu dan pada tahap apapun kamu. Semoga kita bisa mengejar yang terbaik dan bisa mengambil hikmahnya. Sekian, sampai jumpa di episode berikutnya. Salam pembelajar.